pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur Tuhan memberikan kekuatan juga kesehatan bagi kita untuk kita boleh menjalani hari-hari pemberian Tuhan dengan baik. Bersyukur pula kalau pada saat ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama belajar memahami akan firman Tuhan walau sebagian. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita bersama-sama menyimak, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Engkau pencipta langit bumi dengan segala isinya, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan Engkau juga yang menyertai sepanjang kehidupan ciptaan hingga sampai saat ini. Yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang mengaruniakan berbagai macam berkat di dalam kehidupan kami, bahkan kesehatan, kekuatan masih Engkau percayakan di dalam kehidupan ini. Kembali pagi hari ini kami hendak bersama-sama belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Oleh sebab itu, biarkan kami mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sehingga dengan demikian kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki bagi kami untuk kami lakukan di dalam keseharian. Biarlah waktu ini sepenuhnya Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Demikian pun kuasa Roh Kudus-Mu hadir mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Kejadian 4 ayatnya yang pertama sampai ke 16. Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ke 16. Nanti saya akan lebih berkonsentrasi pada Kejadian 4 ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia membingkai perikop kita dengan judul Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden.
Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya ungkapkan tadi, saya akan lebih berkonsentrasi pada ayatnya yang ke-9. Kejadian 4 ayatnya yang ke-9. Saya ulang demikian. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita Kain dan Habil menjadi sebuah cerita yang menarik pada zamannya. Terutama zaman saya tentu saja, ketika saya masih kecil, anak-anak. Kenapa menarik? Karena ini menceritakan bagaimana mereka berdua, Kain dan Habil, mempersembahkan korban persembahannya kepada Tuhan. Guru sekolah minggu pada zaman itu menceritakan kenapa sih persembahan Habil diterima sedangkan persembahan Kain tidak. Di sana diceritakan bagaimana Habil mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan anak domba sulung. Mungkin kalau kita melihat latar belakang kehidupan bangsa Israel, yang dipersembahkan Habil adalah kambing domba yang berusia 1 tahun kurang lebihnya, dan kambing domba itu harus gemuk. Karena di sana diceritakan lemak-lemak. Lemak-lemak inilah yang dibakar pada akhirnya, dan asapnya membumbung ke atas. Ketika itu guru sekolah minggu mengatakan bahwa asap yang membumbung ke atas itulah yang lalu dihirup oleh Tuhan, menjadi harum-haruman bagi Tuhan, sehingga persembahan Habil diterima. Sedangkan dikatakan oleh guru sekolah minggu pada zaman itu, kenapa sih persembahan Kain tidak diterima? Karena Kain mempersembahkan segala sesuatu yang tidak baik. Hasil pertanian yang busuk-busuk, hasil pertanian yang tidak bisa dijual, tidak bisa dimasak. Sehingga ketika dibakar persembahan itu, asapnya bergelombang kanan kiri entah kemana, tidak sampai kepada Tuhan. Baru setelah dewasa, saudara, saya mengetahui bahwa apa yang diceritakan oleh guru sekolah minggu itu tidaklah benar. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat apa yang tertuang dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-7. Di sana Tuhan mengatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Artinya sebenarnya apa yang dipersembahkan oleh Habil berkualitas, dan apa yang dipersembahkan Kain pun berkualitas. Nampaknya dari ungkapan ayat 7 ini, Kain pun berbuat baik. Dia mempersembahkan dari hasil pertanian yang terbaik, yang berkualitas, yang harganya mungkin juga harga yang berkualitas. Nah, yang menjadi pertanyaan tentu saja, kenapa yang berkualitas dua-duanya itu yang satu diterima, yang satu tidak? Ketika saya datang ke Purbalingga, lalu saya mendapatkan pencerahan dari Kasepuan ketika ada di dalam PA, kelompok PA kota. Mbah Badri mengungkapkan bahwa kita perlu melihat apa yang terjadi pada zamannya. Bukankah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan pada waktu itu adalah persembahan yang mengandung darah? Artinya ketika kambing domba itu disembelih, bukankah dia mengeluarkan darah? Dan lemak-lemak inilah yang lalu berkenan di hadapan Tuhan, bukan persembahan yang lain. Dan oleh sebab itu kita lalu menjadi mengerti, Habil diterima karena mempersembahkan persembahan yang mengandung darah, sedangkan Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan
karena mempersembahkan persembahan yang tidak mengandung darah. Berhenti sampai di situ. Lalu malapetaka itu terjadi. Malapetaka itu terjadi ketika ada iri hati di dalamnya. Dosa yang menguasai Kain. Dia tidak menerima. Dia tidak memberontak kepada Tuhan, tidak mempertanyakan kepada Tuhan, tetapi malah dia membunuh adiknya hanya gara-gara persembahan. Rasa iri hati itulah yang menguasai Kain ketika itu. Rasa tidak nyaman. Ya, kalau boleh saya mengatakan, kenapa sih kemarahan itu ditujukan kepada Habil? Apa salah Habil? Karena toh yang menjadi pihak menerima, berkenan itu Tuhan. Sehingga seharusnya nih menurut saya, Kain ya marahnya kepada Tuhan, memberontaknya kepada Tuhan, tidak terimanya kepada Tuhan, bukan kepada Habil. Dan inilah yang menjadi persoalan. Sehingga lalu Tuhan menanyakan di ayatnya yang ke-9, di mana Habil adikmu itu? Apakah dengan demikian Tuhan tidak mengerti bahwa Habil sudah mati? Tidak, saudara. Tuhan ingin ngetes Kain sebagai sebuah keluarga. Bukankah keluarga itu saling menyayangi, saling mencintai, saling membangun, saling menguatkan, saling menghiburkan, saling memperingatkan, saling menopang, dan saling yang lain? Tuhan Allah ngetes Kain. Karena bagaimanapun juga sebenarnya penjagaan atas kehidupan keluarga itu adalah anggota keluarga itu sendiri. Walau pada akhirnya Kain pun mengatakan, apakah aku penjaga adikku? Jawaban yang nampaknya kurang pas menurut saya. Karena bagaimanapun juga sebagai anak sulung, pemikiran saya, dia adalah penjaga orang tuanya, penjaga ayahnya, penjaga ibunya, sekaligus penjaga adiknya. Dialah yang mestinya bertanggung jawab untuk melindungi seisi rumah itu, bukan sebaliknya. Sehingga Tuhan mempertanyakan, di manakah Habil adikmu? Apakah dengan pertanyaan itu Kain akan menjawab secara jujur, aku sudah membunuhnya kok, karena aku tidak terima kok engkau menerima dan berkenan persembahan adikku. Kenapa aku tidak? Aku marah Tuhan. Aku iri terhadap dia. Aku tidak terima terhadap apa yang engkau lakukan terhadapnya. Sehingga aku mencoba, bahkan akhirnya membunuh dia. Tuhan ingin jawaban dari Kain jelas adanya. Tetapi toh lalu akhirnya si Kain tidak menjawab dengan kejelasan itu. Malah dia mengalihkan perhatian, apakah aku penjaga adik? Dan dari sanalah Tuhan lalu menjelaskan bahwa darah Habil itulah yang berteriak kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga kembali, sebagai bagian dari keluarga seharusnya saling menopang dan saling menjaga. Bukan malah sebaliknya saling menjatuhkan, saling menjegal, saling membunuh. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang harusnya terjadi juga dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan keluarga inti, atau keluarga di dalam kehidupan bergereja. Karena bagaimanapun juga kalau kita kembali ke pengertian gereja pada masa kini, di dalam kehidupan kita gereja-gereja Kristen Jawa, di sana diungkapkan bahwa gereja adalah kehidupan bersama. Kehidupan bersama orang-orang yang menyembah Tuhan.
Orang-orang yang mempercayakan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dikatakan kehidupan bersama, sehingga inilah yang lalu membuat kesaksian dan persekutuan itu sebuah keniscayaan yang memang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Wong jenenge urip bareng kok. Kehidupan bersama itu di dalamnya sudah ada persekutuan. Di dalamnya sudah ada saling melayani, saling menopang, saling mendukung satu terhadap yang lain. Sehingga di dalam kehidupan kita gereja-gereja Kristen Jawa, lalu tugas panggilan bergerejanya adalah bersaksi dan melakukan perawatan, istilahnya gitu. Menjaga keselamatan yang sudah Allah nyatakan, merawat keselamatan itu. Tentu merawat pun bersama-sama. Dan oleh sebab itu melalui ayat ini kita bersama-sama diingatkan sebagai sebuah keluarga. Janganlah iri hati itu muncul, kedengkian itu muncul, permusuhan itu muncul. Karena bagaimanapun juga ketika rasa meri, rasa iri itu muncul, maka itulah yang menguasai kehidupan manusia, dan akhirnya manusia akan memunculkan juga berpikir tentang hal-hal yang buruk, yang lalu akhirnya sampai kepada pembunuhan, saling jegal, saling sindir, saling apa lagi, saling menjatuhkan, dan akhirnya membunuh. Pembunuhan tentu bukan hanya terpisahnya nyawa dari raga atau roh dari tubuh kita, tetapi bisa jadi bahwa pembunuhan-pembunuhan itu pembunuhan karakter. Kita tidak mengindahkan orang lain yang memiliki potensi. Kadangkala ini muncul di dalam kehidupan jemaat pun. Ketika ada orang yang bisa atau memiliki talenta tertentu, lalu kita menjadi meri. Karena mungkin kita tidak mampu, atau mungkin karena kita tidak mempunyai talenta itu, sehingga kita lalu pengen protes. Kenapa dia yang dipakai terus, sedangkan aku tidak? Kenapa dia yang berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan aku tidak? Dan oleh sebab itu, mari kembali. Ketika Kain menanyakan, apakah aku penjaga adikku, itu pun patut untuk kita renungkan bersama. Apakah aku harus peduli terhadap orang lain? Apakah aku harus menjadi penjaga bagi kehidupan sesama, kehidupan keluargaku, kehidupan warga jemaat yang lain? Dan jawabannya adalah harus seperti itulah yang terjadi. Kembali kita diingatkan sebagai sebuah keluarga, sebagai kehidupan bersama, mau tidak mau kita harus saling menjaga, saling menopang, saling mengerti, saling memahami, sehingga kehidupan ini tidak akan pernah terjadi lagi jegal-jegalan, saling meniadakan, bahkan saling membunuh. Adanya adalah saling membangun, saling memberikan semangat, saling melayani bersama-sama. Dan ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kedamaianlah yang akan kita rasakan. Kehidupan yang rukun, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh damai, itulah yang kita dambakan. Bahkan saya melihat kalau itu terjadi dalam kehidupan GKJ Purbalingga, seusia berapapun juga tidak akan pernah mati. Dia akan terus bertumbuh, terus berkobar. Karena di dalam diri setiap orang, akulah penjaga dari kehidupan bersama ini. Butuh perjuangan, iya. Butuh proses panjang, iya. Butuh semangat, iya. Oleh karena itu, ayo kobarkan semangat kita untuk menghidupi komunitas kita,
komunitas GKJ Purbalingga, tetapi juga komunitas kehidupan bersama dalam sebuah keluarga. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan sumber rahmat, Tuhan sumber damai sejahtera, Tuhan sumber kehidupan. Mengucap syukur atas firman yang boleh tertabur pada pagi hari ini. Biarlah di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami memiliki pengakuan bahwa kami adalah penjaga bagi persekutuan hidup kami, bagi kehidupan bersama kami, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan jemaatmu di GKJ Purbalingga. Bersyukur kalau sampai dengan saat ini Engkau menaungi kami semua dengan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Bersyukur atas kekuatan kesehatan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Bersyukur atas persekutuan, kebersamaan yang boleh terjadi selama ini. Bapa di dalam surga, dengan kerendahan hati pun kami memohon berkat untuk kami semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ada banyak persoalan yang harus kami hadapi. Ada banyak masalah-masalah berat ringan yang harus kami pikul bersama. Kami harus menyelesaikan semuanya itu dan tidak lari dari kenyataan yang ada. Kami mensyukuri setiap peristiwa yang terjadi, baik menyukakan maupun mendukakan, karena semua peristiwa boleh kami alami bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini pun kami memohonkan berkat bagi setiap kami yang mengalami sakit penyakit, baik yang baru saja kami alami, namun kami juga menyadari penyakit yang bertahun-tahun harus bercokol dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan untuk kami boleh bertahan, meyakini, mempercayai bahwa harapan itu tidak akan pernah sia-sia. Pada akhirnya Engkau akan memberikan kelegaan, memberikan pembebasan bagi setiap kami yang rapuh ini. Terlebih kami hendak berdoa bagi saudara kami Dipo, bagi Ibu Imrih Edi. Engkau mengasihi, menyayangi mereka semua di dalam keberadaannya. Kami juga berdoa untuk kasepuan-kasepuan yang Engkau tempatkan di seputaran kehidupan kami. Tua, bertambah usia, tetapi bertambah juga kelemahan tubuh mereka. Tuhan akan menopang mereka semua di dalam keberadaannya. Tuhan akan memberkati mereka semua di dalam hidupnya. Tuhan Kau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus menopang, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan bagi hidup mereka semua. Sehingga mereka boleh bersukacita menghadapi hari-hari dan kesulitan-kesulitan mereka. Terus berharap akan kasih sayang Tuhan. Engkau menjagai terlebih secara khusus Mbah Marsin. Di dalam keberadaannya, di dalam kondisi ketuaannya, di dalam kelemahannya. Tuhan terus membangkitkan semangat juang untuk melihat karya Allah yang begitu agung dan luar biasa dalam kehidupan anak cucu pemberian Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami sakit batin, luka batin. Tuhan, Engkau akan menolong kami juga untuk bangkit dari keterpurukan, untuk kami boleh setia menghadapi hari-hari kami dan setia terhadap apa yang disarankan untuk boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kehidupan Gereja Kristen Jawa Purbalingga dengan kepelbagian, dengan pergumulannya. Terlebih pemanggilan calon pendeta yang masih akan terus berlangsung hingga tahun 2029 nanti. Engkau akan menolong kami untuk kami boleh berproses, walaupun proses itu nampaknya begitu lama, begitu panjang. Mampukan kami untuk setia berproses, sehingga kami boleh mendapatkan penggembala baru di tempat ini, penggembala yang mampu mengayomi kami, melindungi kami.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan yang diperlukan untuk proses pemanggilan pendeta itu. Juga kalau tahun depan kami harus menjadi tuan rumah persidangan klasis yang ke-81. Engkau juga akan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi penyelenggara yang baik, tuan rumah yang baik. Engkau cukupkan semuanya, terlebih dana yang kami butuhkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan campur tangan di dalamnya, terlebih saat kami harus menghadapi pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November yang akan datang. Engkau menjagai lisan kami, Engkau menjagai tangan kami saat kami menentukan pilihan. Biarlah kami menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan yang memiliki kuasa dan otoritas atas kehidupan kami semua. Di tengah-tengah perhimpunan kami mohon berkat-Mu, untuk kami boleh memohon apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada saat ini. Kami percaya Tuhan terus menopang, Tuhan terus memeliharakan, Tuhan terus menyertai hidup kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami apabila di dalam kehidupan kami dosa pelanggaran kesalahan itu masih nampak di hadapan Tuhan. Inilah sahabat-sahabat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah kita terus menjalani hari-hari ini dengan semangat, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan menyertai langkah juang kita. Tuhan memberkati. Amin.